Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya absen dulu. Alia Agustina. Hadir? Hadir. Mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa, Rahma. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita mulai, mari kita mereview ya. Mereview pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin itu tentang apa ya? Tentang jari-jari atom. Ya. Ya. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar. Diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Oke, terima kasih Rate. Terus, bagaimana akan memulai dengan ini? IPK atau indikator kompetensi yang harus kalian capai adalah ini ya. Bisa dibaca sendiri tentang kalian dapat menganalisis kecenderungan hasil kependidikan dalam golongan dan periode dengan apa? Tentang sifat, tentang apa ini? Sistem periodik unsur. Lalu yang ini adalah atom, iya Kak? Ya kan? Nah, kalau kita kemarin, kita kan dari sini, dari sistem periodik unsur ada kemiripan, ada kecenderungan. Dari kecenderungan ini dari mana? Dari setiap atom itu kan ada inti atom dengan elektron-elektron terluarnya. Jadi kalau di inti ini dari antara ini di sini ada kecenderungan untuk tarik menarik atau tolak menolak. Di sifat mempengaruhi sehingga mempengaruhi sifat keperiodikan unsur itu. Nah, sifat keperiodikan unsur itu kemarin kan kita sudah membahas tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Mengidentifikasi masalah. Apa yang harus kita identifikasi masalahnya? Apa itu afinitas elektron? Ya. Terus apa lagi? Nah. Apa itu elektronegatifan? Nah, di tahap ini selanjutnya adalah mengumpulkan data, ya. Sudah saya share jauh-jauh hari tentang bahan ajarnya, handout-nya tentang ini dan LKPD-nya, ya kan? Silakan sudah dibaca handout-nya? Tentang apa? Afinitas elektron dan keelektronegatifan. Dibaca, kalau yang belum segera dibaca, dipahami, lalu dikerjakan LKPD-nya. Nih, LKPD-nya juga sudah saya siapkan di Microsoft Teams. Dikerjakan biar kita paham. Dimulai dari afinitas elektron. Sudah dibuka LKPD-nya? Di situ kan ada suatu. Afinitas elektron adalah sejumlah energi yang dilepas bila suatu atom dalam keadaan dasar berwujud gas menerima elektron dari luar sehingga menjadi anion. Siapa? Rati. Iya, Rati. Silakan. Afinitas elektron adalah perubahan energi yang menyertai penangkapan satu elektron oleh satu atom atau ion dalam wujud gas. Menjelaskan? Sulit, Bu. Oh, sulit. Kenapa kok sulit? Halo? Grafiknya naik turun. Karena dalam satu periode jari-jari atomnya semakin berkurang. Sebab muatan inti efektifnya bertambah. Sehingga meningkatnya menarik elektron jadi afinitas elektron bertambah. Iya. Elektron terluar juga berkurang sehingga afinitas elektron juga berkurang. Iya. Jari-jarinya kan bertambah dalam satu golongan, dari satu golongan atas ke bawah.
Sehingga gaya tarik inti keluar itu semakin berkurang karena jaraknya semakin besar. Kalau dia semakin besar, untuk menarik elektron itu susah dari inti. Nah, sehingga afinitas elektronnya itu juga sehingga berkurang. Tuh. Nah, iya, Mianda. Kecenderungan relatif suatu atom untuk menarik pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan lebih dekat ke atom disebut keelektronegatifan. Perbedaan antara elektronegatifan dan afinitas elektron itu apa? Afinitas elektron merupakan kecenderungan suatu atom dalam wujud gas untuk menarik ke elektron, sedangkan keelektronegatifan menyatakan kecenderungan suatu atom untuk berikatan dengan cara menarik pasangan elektron. Iya, tanya apa, Nada? Itu, jika kita sudah hafal nilai keelektronegatifan, maka gampang menentukan cenderung berkurang atau bertambah. Bagaimana jika kita tidak hafal nilainya? Oh iya, kalau kita sudah Nasira, boleh Nasira. Jika menurut kulitnya, maka semakin kecil kulitnya, maka semakin besar keelektronegatifannya. Karena keelektronegatifan kan menarik elektron untuk berikatan. Ya, betul. Benar. Jadi kalau kita lihat dari kulitnya, kalau dia kulitnya itu semakin besar, semakin kecil kulitnya, berarti elektronegatifnya itu semakin besar karena gampang untuk menarik elektron untuk berikatan. Oke. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Terus kalau kita jelaskan menurut kulitnya, kenapa kok bisa berkurang? Amanda? Iya, Bu. Kenapa? Jadi dalam segolongan dari atas ke bawah, jumlahnya kulitnya semakin besar. Jadi semakin sulit untuk menarik elektron. Jadi semakin kecil elektronegatifan. Sip. Semakin besar muatan efektifnya, maka semakin besar energi inti, sehingga semakin besar Ya, benar. Dalam satu parade yang dilihat ada. Ya. Kesimpulannya, afinitas elektron dalam segolongan dari atas ke bawah semakin menurun. Afinitas elektron dalam seperiode dari kiri ke kanan semakin meningkat. Keelektronegatifan dalam segolongan dari atas ke bawah semakin menurun. Keelektronegatifan dalam seperiode dari kiri ke kanan semakin meningkat. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi sifat keperiodikan unsur, yaitu jumlah kulit elektron dan muatan inti efektif. Iya. Oke. Nah, dari pelajaran hari ini, terima kasih untuk yang sudah yang aktif di pelajaran ini seperti Nada, Rati, Naim, Yanda, Amelia, Nasira, ya, Rahma, ya ada yang juga yang sudah bertanya. Saya harap di diskusi selanjutnya kita tetap meskipun secara daring, tapi harus lebih aktif. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, atau di Microsoft Teams. Di situ cuma ada 5 soal esai, ya. Segera dikerjakan semampu kalian, sepemahaman kalian, agar saya tahu tingkat pemahaman kalian. Lalu segera di-upload di Microsoft Teams juga. Saya tunggu hingga jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Minimal sampai jam 2-an lah. Jam 2 ini cukup sekian saja. Mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.